Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan melakukan praktikum perkembangan hewan secara mandiri dengan judul praktikum adalah tipe-tipe telur, dengan tujuan praktikum adalah untuk mengetahui tipe-tipe telur pada hewan vertebrata dan untuk membedakan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit teori. Sebelumnya, telur merupakan kumpulan makanan yang disediakan oleh induk unggas untuk perkembangan embrio menjadi anak ayam di suatu wadah, di mana bagian telur itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada kulit telur, yang kedua ada bagian cairan bening, dan yang ketiga ada bagian cairan keras tentang bagian-bagian telur. Yang pertama ada cangkang. Cangkang merupakan bagian terluar dari telur yang fungsinya sebagai pelindung dari telur. Yang kedua ada membran cangkang. Membran cangkang ini merupakan selaput tipis yang berada di bawah cangkang yang fungsinya adalah untuk melindungi isi telur agar tidak dimasuki zat yang tidak diinginkan. Kemudian ada selaput albumin yang berada di bawah membran cangkang yang berupa transparan yang fungsinya adalah untuk mempertahankan isi telur. Kemudian ada keping germinal. Keping germinal ini fungsinya adalah sebagai bakal calon individu baru. Kemudian ada rongga udara sebagai sumber oksigen bagi embrio. Kemudian ada kuning telur atau yolk yang fungsinya sebagai cadangan makanan bagi embrio. Kemudian ada putih telur atau albumin yang fungsinya adalah untuk mempertahankan telur dari goncangan dan untuk pembentukan cadangan makanan, yaitu berupa zat makanan dan air. Oleh karena itu, kandungan dari putih telur ini terdiri dari protein dan air. Kemudian ada kazala atau tali kuning telur yang fungsinya adalah untuk mempertahankan agar kuning telur berada tetap pada tempatnya dan untuk mempertahankan embrio agar tetap berada di atas kuning telur. Bahas tentang tipe telur. Tipe telur itu terbagi menjadi 2, yaitu tipe telur berdasarkan jumlah yolk dan tipe telur berdasarkan penyebaran yolk. Tipe telur berdasarkan jumlah yolk terbagi menjadi 4. Yang pertama ada alesital, yaitu tipe telur yang tidak memiliki sitellus atau kuning telur. Yang kedua ada oligolesital, yaitu tipe telur yang memiliki sedikit jumlah sitellus atau yolk. Yang ketiga ada polilesital, yaitu tipe telur yang memiliki banyak sitellus atau yolk. Dan yang keempat ada megalesital, yaitu tipe telur yang memiliki sangat banyak sitellus atau yolk. Kemudian yang kedua adalah tipe telur berdasarkan penyebaran yolk. Berdasarkan penyebaran yolk, tipe telur terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isolesital, yaitu penyebarannya merata pada sitoplasma. Yang kedua ada telolesital, yaitu tipe telur yang yolknya terhimpun sangat banyak sehingga inti sel terdesak pada keluar sitoplasma. Kemudian ada yang ketiga ada sentrolesital, yaitu tipe telur yang terhimpun di dalam telur dan sitoplasma berada di pusat telur. Ini merupakan alat dan bahan praktikum kali ini yang terdiri dari yang pertama adalah siapkan wadah atau cawan. Kemudian siapkan pisau. Terdiri dari yang pertama adalah telur mentah bebek, telur rebus bebek, telur mentah ayam, telur rebus ayam, telur mentah puyuh, dan telur rebus puyuh. Baiklah, di depan saya adalah merupakan telur-telur berasal dari telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh, di mana ini merupakan semuanya adalah telur dari aves. Tipe telur aves berdasarkan jumlah yolknya termasuk ke dalam megalesital, dan berdasarkan penyebaran yolknya termasuk ke dalam telolesital. Baiklah teman-teman, ini merupakan telur rebus, di mana pada bagian luarnya terdiri dari cangkang yang merupakan bagian luar dari telur. Kemudian terdapat membran cangkang. Membran cangkang ini merupakan bagian di bawah cangkang, bagian di bawah cangkang yang fungsinya adalah untuk melindungi telur dari zat yang tidak diinginkan agar tidak masuk. Kemudian pada bagian sini ini merupakan albumin atau putih telur yang fungsinya adalah untuk melindungi telur dari goncangan dan merupakan cadangan makanan berupa air dan protein. Kemudian bagian dalamnya
bagian dalam. Bagian dalamnya terdapat yolk atau kuning telur yang fungsinya adalah untuk merupakan cadangan utama makanan bagi embrio. Selanjutnya kita masuk ke telur ayam mentah. Telur ayam mentah pada telur ayam mentah ini terdapat cangkang bagian luarnya dan terdapat membran cangkang di bawah cangkang yang fungsinya adalah, nah ini merupakan membran cangkang. Ini merupakan membran cangkang yang fungsinya adalah untuk melindungi isi telur agar tidak dimasuki zat yang tidak diinginkan. Kemudian di bagian dalam terdapat putih telur atau albumin yang fungsinya adalah untuk cadangan makanan berupa protein dan air. Ini merupakan yolk atau kuning telur yang merupakan cadangan utama bagi makanan bagi embrio. Kemudian terdapat keping germinal yang fungsinya adalah sebagai sel atau untuk individu baru. Kemudian terdapat kalaza. Ini merupakan kalaza yang fungsinya adalah kalaza ini merupakan tali kuning telur yang fungsinya adalah agar kuning telur tetap berada pada tempatnya atau di tengah. Kemudian beralih ke telur rebus bebek. Pada telur rebus bebek ini terdapat cangkang bagian luarnya, kemudian terdapat membran cangkang yang berada tepat di bawah cangkang. Kemudian di bawah membran cangkang terdapat selaput albumin. Kemudian pada salah satu ujungnya membran cangkang dan selaput albumin ini tidak menempel pada cangkang sehingga terdapat rongga udara. Rongga udara itu fungsinya adalah untuk sumber oksigen bagi embrio ayam atau bebek. Nah, ini teman-teman, ini merupakan rongga udara dari untuk embrio. Nah, dia tidak menyatu pada cangkang. Kemudian berlanjut ke bagian dalam. Bagian dalamnya terdiri dari yang pertama adalah putih telur atau albumin. Putih telur atau albumin ini fungsinya adalah untuk melindungi telur dari goncangan dan sebagai cadangan makanan berupa protein dan air. Nah, ini merupakan putih telur. Kemudian di dalamnya terdapat kuning telur. Nah, ini merupakan kuning telur atau yolk yang fungsinya adalah sebagai cadangan makanan utama untuk embrio. Kemudian berlanjut ke telur bebek mentah. Baik teman-teman, ini merupakan cangkang dan ini merupakan membran cangkang. Kemudian di bawah membran cangkang ini terdapat selaput albumin yang berwarna transparan. Nah, ini merupakan selaput albumin. Nah, ini merupakan rongga udara yang merupakan sumber oksigen bagi bakal embrio untuk bertahan hidup. Kemudian ini merupakan putih telur ini fungsinya adalah cadangan makanan yang berupa protein dan air. Kemudian ini adalah yolk atau kuning telur. Kemudian ini merupakan kalaza yang fungsinya adalah untuk mempertahankan kuning telur agar tetap berada pada porosnya. Berlanjut ke telur rebus puyuh. Nah, pada telur rebus puyuh ini terdapat cangkang pada bagian luarnya, sama seperti telur ayam dan telur bebek. Kemudian, nah ini merupakan rongga udara pada telur puyuh
yang fungsinya adalah untuk oksigen masuk kepada embrio. Kemudian ini adalah membran. Ini merupakan membran cangkangnya. Membran cangkang ini berada tepat di bawah cangkang. Kemudian di bawah membran cangkang terdapat selaput albumin yang fungsinya adalah untuk mempertahankan agar telur berada di dalamnya. Kemudian pada bagian dalamnya, nah ini merupakan rongga udara bagi telur untuk mendapatkan oksigen. Bagian dalamnya terdapat putih telur atau albumin, sama seperti telur ayam dan telur bebek tadi, yang fungsinya adalah untuk cadangan makanan. Kemudian terdapat kuning telur. Kuning telur ini fungsinya adalah sebagai cadangan makanan utama bagi embrio. Ini merupakan kuning telur. Kemudian terdapat keping germinal yang fungsinya adalah sebagai calon individu baru. Kemudian berlanjut ke telur rebus, berlanjut ke telur mentah puyuh, yang bagian luarnya terdapat cangkang. Kemudian di bagian dalamnya terdapat membran cangkang. Nah, di bawah membran cangkang ini terdapat rongga udara. Rongga udara itu fungsinya sebagai sumber oksigen bagi embrio. Nah, di bawah membran cangkang ini membran cangkang terdapat selaput albumin. Di dalamnya terdapat albumin atau putih telur yang fungsinya sebagai cadangan yang mengandung protein dan air. Kemudian pada yolk atau kuningnya merupakan cadangan embrio terdapat kalaza. Kalaza ini fungsinya adalah untuk mempertahankan telur agar tetap berada pada porosnya. Kemudian terdapat keping germinal yang sebagai individu baru bagi bagi telur puyuh. Demikianlah